Percaya nggak sih kalau dalam hidup kisah orang itu sama seperti kita? Nggak percaya? Coba dengerin kisah di hari ini. Ini menarik dan anehnya, kok jawabannya bisa sama persis dengan apa yang sedang kamu cari. Seperti apa? Ya udah, tanpa banyak basa-basi, kita dengerin kisah Quora hari ini. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau materi hari Senin pagi, ini sudah biasanya dikenal sebagai cerita Quora. Sebuah kisah dari orang yang saya bacakan di situs Quora.com. Mereka menuliskan sebuah kisah, saya tidak kenal mereka dan mereka pun tidak kenal saya. Tapi saya ingin membahas kisah yang paling menarik yang bisa jadi persis dengan apa yang sedang kamu alami. Sebentar, saya mau tanya. Pernah nggak diri kamu merasa kebingungan dalam hidup? Tidak tahu mau megang apa, tidak tahu mau mengarahkan langkah kaki kemana, tapi entah kenapa, maaf ya, sepertinya hidup kita nih selama ini mencekik leher kita sendiri. Bener. Mereka nggak mau tahu, pokoknya kita tuh harus selalu tampil oke aja setiap hari. Orang nggak ada yang ngerti kita tuh seperti apa dan bagaimana. Bahkan maaf, mereka mungkin tidak mau ngerti kita itu seperti apa. Yang penting, kita harus bisa tampil menarik di depan mereka. Pernah kamu merasa seperti itu dan frustasi? Kalau memang iya, yuk kita bahas. Langsung aja saya bacakan secara singkat kisah Quora di hari ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang perempuan, namanya tidak usah saya sebutkan. Saya langsung bacakan aja inti kisahnya ya, supaya kamu tidak bosan dan bisa langsung memahami ini saya banget atau tidak. Kisahnya gini. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang memang tidak harmonis. Entah kenapa si perempuan ini sudah banyak melukai diri sendiri, sampai ujung-ujungnya ya mohon maaf, dia hampir kehilangan banyak darah. Banyak buku-buku yang sudah dia baca, sama seperti kamu. Banyak seminar yang dia ikuti, bahkan dia berusaha untuk mendekatkan diri ke sisi religi atau agama, tapi entah kenapa selalu ada yang kurang dan ujung-ujungnya dia merasa hampa. Di ceritanya pun dia mengisahkan bahwa hidupnya seringkali bertambah hancur, karena banyak orang yang entah kenapa udah capek-capek dia percaya tapi ujung-ujungnya menyakiti diri dia sendiri. Nah, sampai situ aja teman-teman saya bacakan kisah dia. Saya akan langsung mengajak kamu sebagai sahabat saya untuk berdiskusi. Sekarang gini, coba pikirin baik-baik deh. Benar nggak sih kisah pilihan saya ini mirip banget dengan kisah hidup kamu? Coba. Berapa kali kita dalam hidup pernah berusaha untuk menyakiti diri sendiri? Mungkin menyakiti diri sendiri nggak harus sampai berdarah ya. Fisik kita nggak berdarah, tapi berapa kali kita merasa batin kita berdarah-darah. Bukan karena orang lain, tapi karena kebencian kita sendiri dengan diri kita. Jujur, sering atau sering? Nah sekarang saya mau tanya dong. Coba ceritakan kepada saya. Kenapa sih kok kamu selama ini seringkali membenci dirimu sendiri? Atau mungkin pertanyaan saya diganti. Kenapa sih kok kamu pernah membenci dirimu sendiri sampai segitunya? Ada apa? Saya kasih tahu ya. Sepertinya diri kamu udah gak ada lagi tuh. Udah gak ada lagi rasa sayang kepada ujung rambut sampai ujung kaki yang melekat di badan kamu. Bener atau enggak? Betul nggak? Nah, sekarang saya mau membagikan sebuah hal yang sederhana, tapi maaf nih kalau kamu kembali tertampar. Gini, orang itu sebenarnya masalah boleh banyak, tapi kalau dia tahu ini, insya Allah seizin Tuhan hidupnya bakal lebih baik. Apa itu mas?
saya ingin kamu bertanya ke dalam hatimu satu pertanyaan emas ini. Pertanyaan itu adalah, seberapa mengenal sih diri kita dengan diri kita sendiri? Saya ulangi, seberapa mengenal sih diri kamu dengan diri kamu sendiri? Gini, orang tuh sering dengar kalimat seperti ini. Saya yakin kamu pernah dengar kalimat ini selain dari saya. Tapi nggak tahu kan gimana cara prakteknya? Padahal ini penting banget loh. Bahkan bisa jadi ini satu-satunya obat yang kamu butuhkan. Cuman kamu nggak tahu. Sekarang gimana kalau kita praktekin aja? Saya nggak akan banyak ngomong saat ini. Saya ingin kamu mempraktekkan supaya kamu bisa lebih paham nih. Oh, ini yang Mas Aryan maksud. Siap ya? Kita bermain sebentar nih. Sekarang saya minta tolong. Coba kamu berhenti sejenak. Kalau diri kamu lagi mengerjakan apapun, berhenti sejenak aja. 2 menit aja, saya minta waktunya deh. Sudah? Sekarang taruh dulu handphonenya atau jauhi dulu laptopnya. Biarkan suara saya terdengar telingamu tetap. Karena saya ingin membimbing kamu untuk melakukan sebuah permainan yang keren banget. Sudah ya? Nah sekarang saya minta tolong satu hal sederhana aja. Saya minta tolong silahkan kamu cubit tangan kiri kamu sendiri. Ayo, cubit ya. 1, ini beneran nih. Cubit tangan kiri kamu sendiri. 1, 2, 3. Silakan. Nah, sekarang saya mau tanya. Sakit gak? Sakit gak? Kok diem? Sakit? Emang saya suruh nyubitnya sampai sakit? Kalau kamu jawabannya tidak sakit, kok kamu tahu saya nyuruh kamu untuk nyubitnya sampai nggak sakit? Ini dia maksud saya. Dengarkan baik-baik. Kalau saya nyuruh kamu nyubit tangan kiri kamu, diri kamu akan mencubit tangan kirimu dengan gayamu sendiri. Semakin kamu mencubit tangan kirimu dengan rasa sakit yang semakin kamu rasakan, segitu benci loh diri kamu dengan dirimu sendiri. Sadar gak? Kalau kamu tadi mencubit tangan kiri, kemudian rasanya nggak sakit, bagus, bersyukur tuh. Alhamdulillah berarti diri kamu sebenarnya nggak benci-benci banget dengan tubuhmu. Bagus, saya bangga sama kamu. Tapi pertanyaannya, kalau jujur, kayaknya sih banyakan yang nyubitnya pakai sakit, walaupun sedikit. Hati-hati loh. Semakin ada rasa sakit yang kamu timbulkan tadi, semakin benci sesungguhnya dirimu dengan tubuhmu sendiri. Itu fakta. Oke? Jelas sampai di sini? Nah, sekarang saya mau kasih petunjuk kepada kamu. Tolong dengarkan baik-baik. Kenapa diri kamu bisa segitu bencinya dengan dirimu sendiri? Gini. Kita itu sebenarnya sayang banget dengan diri kita. Saya ulangi ya. Kita nih, kamu sebenarnya sayang banget loh dengan tubuh kamu sendiri. Tapi sayangnya bingung. Apa sih yang bisa saya sayangi dengan diri saya ini? Apa sih yang bisa saya cintai dari diri saya ini tuh apa? Kata orang, saya harus mencintai diri sendiri. Tapi apa gitu loh? Saya tuh orangnya bodoh, saya tuh orangnya gendut, kurus, saya tuh orangnya gak berharga, cupu, gak bisa ngapa-ngapain. Gagal terus, salah terus. Gak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa dibanggakan dari diri saya coba? Itu kan pertanyaan yang muncul dari diri kamu. Yang bisa dihargai dari diri kamu adalah kemampuan kamu untuk ngebahagiain diri sendiri, tuh. Halo? Kapan terakhir kali kamu ngerasa paling bahagia? Bener nggak di saat itu kamu sedang melakukan sebuah hal yang secara tidak sengaja membuat kamu sendiri happy? Saya ulangi, di saat kita paling bahagia di masa lalu, walaupun pada waktu itu kita sedang bersama orang lain, tapi yang bikin kita bahagia sesungguhnya bukan orang lain di masa lalu. Tapi siapa? Diri kita sendiri, betul. Nah ini loh yang harusnya saya katakan kepada kamu. Seberapa mengenal sih diri kamu dengan dirimu sendiri? Hal apa yang ketika kamu lakukan itu bikin kamu ngerasa happy?
Hal apa yang ketika kamu mendengarkan hal itu dari orang lain, kamu langsung baper sakit hati? Pahami dulu apa kekurangan kita, dari situ kita bisa tahu apa sih kelebihan kita. Contoh misalnya, ada sahabat saya, dia sensitif kalau dibilang gemuk. Ketika dibilang gemuk, dia langsung bapernya, terbawa perasaannya, bisa nggak mau makan 5 hari. Mungkin bagi kamu itu lebay ya, tapi bener loh, dia makannya langsung sedikit banget 5 hari, sampai dia tidak bisa menikmati apa yang dia makan. Padahal, yang bilang gemuk itu maksudnya bercanda. Bercanda. Tapi dia baper. Kenapa dia bisa begitu? Ternyata, dia pernah waktu kecil jadi orang gendut, dibully satu kelas, sampai diketawain, pulang-pulang dia malu banget karena dianggap badut ketika dia waktu kecil di kelas. Hanya karena gendut. Wajar nggak ketika dia dianggap badut sewaktu kecil, kemudian dia jadi trauma dengan hal gendut? Ya wajar. Kebanyakan di antara kita itu tahu apa yang paling bikin kita jadi sakit hati dalam hidup. Kita itu tahu hal apa yang paling bikin kita tersinggung dalam hidup, betul? Tapi faktanya kita nggak mau terima bahwa itu loh yang bikin kita jadi gampang baper. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Apa hal yang paling bikin kamu baper bagi hidup kamu? Ingat, tidak harus sama dengan orang lain, benar-benar kamu, benar-benar kita. Tanya ke diri sendiri, hal apa yang paling bikin saya jadi gampang baper ya dalam hidup ini? Yang kalau ada orang ngomong itu, saya itu langsung, aduh gak enak mas. Nah, hal apa itu? Hal apa? Nah, itu loh yang saya maksud kemampuan mengenal dirimu sendiri. Cuman kamu yang tahu bahwa hal itu loh yang bikin kamu jadi baper, bukan saya. Dari situ, biasanya orang berhenti. Mereka malah berhenti ketika ada hal yang nyakitin. Udah mas, saya tuh jadi orang bodoh banget, aduh. Aduh, udah mas, saya tuh kayaknya gak ada harapan hidup, udahlah, aduh. Aduh mas, saya ini jadi orang kok begini banget, udahlah saya gak tahu mau ngapain. Berhenti di situ jadi orang yang paling merana di dunia, seolah-olah. Yang harusnya dilakukan adalah langkah berikutnya ini yang emas. Gimana mas? Gini. Coba, tadi kan kamu sudah tahu hal apa yang bikin kamu baper, betul ya? Sekarang tanyain lagi dong ke diri kita sendiri. Hal apa sih yang bikin saya ketika melakukan itu jadi merasa mendingan dalam sekejap? Ingat ya, nggak harus happy. Merasa mendingan dalam sekejap. Anehnya, banyak orang yang gak sadar. Setiap orang itu punya cara yang beda-beda loh untuk membuat keadaannya sendiri jadi mendingan dalam sekejap. Itulah sebabnya. Mohon maaf kalau kamu pernah curhat kepada saya di DM Instagram tapi saya gak balas. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang membuat kamu jadi mendingan. Karena diri kita beda. Apa yang membuat saya mendingan dalam hidup belum tentu membuat kamu mendingan dalam hidup. Apa yang membuat kamu mendingan dalam sekejap belum tentu bisa dipraktekkan untuk adik kamu, walaupun adik kamu saudara kandung. Kenapa? Karena tiap manusia itu berbeda. Setuju nggak? Kalau saya nih ditanya apa yang paling gampang membuat saya mendingan dalam sekejap, jawaban saya adalah ambil air wudhu, sholat hajat, minta petunjuk sama Tuhan supaya saya dipulihkan hatinya. Saat itu juga saya pulih, aneh tapi nyata. Tapi, percaya nggak? Ada orang yang satu keyakinan dengan saya suruh melakukan hal yang sama, dia tidak merasakan apa yang saya rasakan. Aneh kan? Ada juga teman saya orang Nasrani. Begitu ditanya apa yang membuat kamu bisa membuat kamu jadi ngerasa mendingan dalam sekejap. Ternyata teman saya yang Nasrani itu apa? Dia bilang nyanyi lagu gereja. Benar, ketika dia nyanyi lagu gereja jadi happy, jadi berasa mendingan dalam sekejap. Tapi lucunya, teman dia juga yang sama keyakinannya, begitu disuruh melakukan hal yang sama, nyanyi lagu gereja juga,
Dia nggak ngerasain apa yang teman saya rasain. Hampa. Kok bisa ya? Kok bisa ya mas? Karena kita berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena kita berbeda-beda. Nah sekarang coba. Tugas kamu adalah tanya ke dirimu sendiri. Bukan tanya saya. Bukan tanya pemuka agamamu. Bukan tanya teman dekatmu. Bukan tanya pasangan soulmate-mu yang paling soulmate. Bukan. Tapi tanya dirimu sendiri. Hal apa ya yang kalau saya lakukan hal itu, saya merasa jadi mendingan deh. Nggak usah bikin saya happy kalau nggak bisa. Tapi paling nggak, luka batin saya tuh jadi netral gitu loh. Nggak usah membuat saya jadi tertawa terbahak-bahak deh. Tapi paling nggak kalau saya ngelakuin itu, saya tuh rasanya lebih enak mas. Mendingan lah. Nah, cari tuh. Cari hal apapun itu cuman kamu yang tahu. Cara nemuinnya gimana mas? Lihat masa lalu hidupmu sendiri. Bukan masa lalu orang lain. Tiap orang itu kan punya masa lalu, betul gak? Kamu punya masa lalu, saya punya masa lalu. Coba lihat dong. Di masa lalu kita sendiri, hal apa yang membuat kita kalau ngelakuin itu rasanya tuh jadi netral, jadi seger gitu loh. Jadi damai gitu loh. Oh iya mas, saya ingat. Saya tuh dulu kalau lagi kesel mas, dengerin musik metal mas. Dengerin musik metal langsung jadi bikin saya jadi mendingan. Nah dengerin lah. Oh iya mas, dulu saya tuh kalau lagi gak enak mas ya, saya tuh cukup mengurung diri di kamar aja, terus baca komik mas. Komik kayak Doraemon, kayak Crayon Shinchan. Itu saya seneng. Lakukan itu. Lakukan itu. Tiap orang berbeda-beda. Kamu tidak harus sama, bahkan tidak boleh sama dengan orang lain. Kita beda loh. Bener gak sih? Iya kan? Misalnya lagi nih, mas saya tuh waktu itu pernah mas lagi galau banget. Tapi kok ketika saya misalnya main game itu cuman game sederhana doang gitu mas. Saya jadi mendingan mas. Lakukan itu. Apapun yang bisa membuat kamu merasa mendingan, lakukan. Ingat pesan saya. Kamu tidak boleh sama dengan orang lain karena kita berbeda. Apa yang membuat saya mendingan dalam hidup, itu tidak berarti bisa membuat kamu mendingan dalam hidupmu. Cari dan temukan. Itu loh maksudnya kamu mengenal dirimu sendiri dengan baik. Kenali diri kita deh, maka semua akan jauh lebih baik-baik saja. Renungkan, bukankah semua perkataan saya di video kali ini lagi-lagi benar buat kamu? Praktekan ya. Ini mas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.